Berharap untuk memiliki kehidupan yang teratur, Gian Haoe menjalani hidup dengan menyembunyikan status sosialnya yang buruk. Namun, suatu hari, ia secara tidak sengaja mengonsumsi permen supernatural berbentuk seperti nama, yang membuat sekelompok perempuan bermasalah mulai menaruh perasaan padanya. Kini, ia terpaksa mewujudkan keinginan mereka secara diam-diam menggunakan kekuatan otak 3008-nya yang tersembunyi. Haoe adalah anak laki-laki biasa di SMA tanpa bakat khusus sama sekali, kecuali wajahnya yang kurang menarik. Meskipun begitu, ia cukup bahagia dengan kehidupannya yang biasa-biasa saja dan membosankan, yang dapat diibaratkan seperti awan yang mengambang di langit. Tak lama kemudian, seorang gadis cantik, yang bak dewi muda di sekolah mereka, bernama Zitong, muncul dengan gaya berjalan yang sangat anggun. Setiap orang yang tak berguna memandangi kecantikannya, tetapi ia berjalan menghampiri siswa yang tak terlihat di kelas mereka dengan tatapan canggung. Ia meletakkan tangan siswa itu di perutnya dan mengatakan bahwa mereka akan memiliki keturunan. Tiba-tiba, perasaan seperti ledakan dahsyat menghantamnya dengan keras. Tentu saja, Haoe mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang berhubungan seks dengan siapapun, meskipun dia hanya menonton sesuatu di internet. Namun, Zitong menegaskan bahwa dia dan anak mereka yang berusia 3 bulan tahu bahwa dialah ayahnya. Saat ini, murid-murid lain di kelas, yang kini telah menjadi seperti sekelompok binatang buas, ingin sekali menyakitinya karena telah menyentuh dewi mereka. Selain itu, penolakannya yang terus-menerus membuat semua orang ingin segera menghukumnya. Ia segera membawa Zitong keluar kelas, karena tahu semua orang akan mengejarnya. Setelah sampai di tempat persembunyian dengan selamat, ia mengetahui bahwa teman-teman sekelasnya telah menyebarkan berita ini kemana-mana secara daring. Saat itu, Zitong memberitahunya bahwa anak mereka memiliki kaki yang kecil, yang berarti ia tidak dapat berlari terlalu jauh. Di saat yang sama, ia menerima pesan yang menyuruhnya pergi ke ruang guru. Pada akhirnya, dia menyuruhnya menunggunya di atap, sementara dia bermain kejar-kejaran dengan teman-teman sekelasnya. Setelah berlari cukup lama, ia menyadari bahwa melarikan diri bukanlah pilihan yang cerdas. Ia meraih sapu seorang wanita tua dan berhasil menemukan sudut tersembunyi. Tanpa pilihan lain, Haoe tiba-tiba berhenti dalam pose penuh gaya, yang membuat semua orang mulai tertawa. Tapi keadaan berubah dengan cepat. Dia melempar sapu ke arah para siswa dan menjatuhkan mereka semua dengan satu pukulan. Tepat ketika ia mengira semua masalahnya telah selesai, sebuah tangan datang dari samping dan menyeretnya ke toilet wanita. Tiba-tiba, ia mendapati celananya ditarik turun karena dua gadis bertubuh besar, yang bak juara Olimpiade, menatapnya. Saat itu, Tang Xuan menampar wajahnya dengan bola sepak. Meskipun wajah dan tubuhnya manis, ia sangat cemburu mendengar kabar bahwa ia telah menghamili dewi sekolah. Untuk membersihkan kekacauan ini, Haoe dengan pedih menjelaskan bahwa mereka bahkan bukan teman. Namun, Tang Xuan mengira dia sedang membicarakan hubungannya dengan dia. Merasa sakit hati, dia mengingatkannya bahwa Haoe dulu dia memanggilnya dengan nama panggilannya. Tapi sekarang semuanya sangat berbeda. Dia mencengkeram bagian pribadinya dan menuntutnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, sesuatu akan hancur di sana. Setelah menjelaskan situasinya, ia meninggalkan toilet dengan perlindungan Xuan dan dua gadis kuat lainnya. Saat itu, Li Yuan bergegas memeluknya, yang membuat para reporter semakin banyak bicara. Situasi semakin buruk, Yuan memintanya untuk pulang karena kedua putrinya sangat merindukannya. Tanpa membiarkannya bicara, Yuan mulai memukul kepalanya dengan sebuah buku tua. Namun, Xuan dengan tegas menghentikannya, mengatakan bahwa hanya dialah yang berhak menyakitinya. Perkelahian mereka memberinya kesempatan sempurna untuk melarikan diri dari masalah. Namun, salah satu reporter berteriak keras bahwa Haoe telah melarikan diri. Permainan lari terus berlanjut hingga malam, memaksanya melarikan diri ke atap. Di sana, ketiga gadis dan para reporter mengkonfrontasinya tentang kebenaran. Tanpa tujuan, Haoe mengatakan dia tidak mengenal gadis-gadis itu. Lebih lanjut, dia akan melompat dari atap untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun, tak satupun wartawan yang percaya ceritanya dan memaksanya untuk melepaskannya. Saat ia jatuh, ia melihat waktu telah berhenti di sekelilingnya dan kekuatan jatuhnya telah berkurang. Setelah itu, sosok kecil bersayap, seorang cupid, turun kepadanya, menunjukkan bahwa ia telah memakan coklat cupid yang tertinggal di tepian. Coklat itu membuat orang-orang saling mencintai. Bagaimanapun, Cupid menunjukkan dirinya sebagai dewa cinta, Matata, yang membuat pasangan-pasangan di seluruh dunia jatuh cinta. Lagi pula, orang ini berani-beraninya memberitahu Haoe bahwa dia seharusnya tidak mengharapkan ucapan terima kasih darinya. Tentu saja,
Dia mencoba membuatnya mengerti, mengatakan bahwa hidupnya hancur karena coklat konyol itu. Dia tahu bahwa kekacauan di sekolah akan terus berlanjut, dan cepat atau lambat, seseorang akan membunuhnya karena menjalin hubungan dengan 3 gadis. Dia mungkin juga akan dikeluarkan dari sekolah, yang sejujurnya seharusnya bukan kekhawatirannya yang paling kecil. Meskipun begitu, Tata berpikir bahwa dia hanyalah orang yang terlalu dramatis karena orang lain mungkin menikmati hidupnya. Sebelum pergi, Tata memberitahunya bahwa efek magis pada gadis-gadis itu dapat dihilangkan jika Hauwe memenuhi salah satu keinginan mereka. Namun, dia berteriak padanya, mengatakan bahwa Tata harus memenuhi permintaan mereka dengan kekuatan gaibnya. Tiba-tiba, waktu dimulai lagi, dan pengejaran dimulai sekali lagi. Karena sangat mengkhawatirkannya, Xuan dan Yuan turun ke bawah, hanya untuk menyadari bahwa ia telah menghilang secara ajaib. Dari balik pohon, ia memperhatikan kedua gadis itu sedang bertengkar. Namun, ia masih bertanya-tanya mengapa Zitong tidak mengikuti mereka ke bawah. Segera, bagaimana kita berpikir bahwa Zitong mungkin sedang menangis sedih di atap, percaya bahwa ia adalah seorang pemain yang menyukai banyak wanita. Ia berpikir Zitong mungkin akan melompat dari atap untuk menunjukkan cintanya, sama seperti yang dilakukannya. Tepat seperti yang dia pikirkan, bagaimana kita menemukannya menangis terseduh-seduh di sudut atap. Mengira dia sudah mati, untuk menghiburnya, dia mengajaknya pergi bersamanya dalam perjalanan aneh, yang Zitong dilihat sebagai tanggal. Tanpa diduga, tempat aneh itu ternyata adalah klinik dokter wanita, klinik ginekolog. Di sana, di ruang tunggu, sepasang suami istri yang duduk di belakangnya menunjukkan bahwa anak-anak muda itu tidak tahu malu, yang membuatnya merasa sangat canggung. Beberapa saat kemudian, Zitong duduk di sampingnya di bangku dengan suasana hati gembira, sambil mengatakan bahwa Hauwe adalah orang baik karena datang bersamanya. Beberapa menit kemudian, hasil tes keluar dengan tanda negatif besar di kiri bawah. Zitong langsung sedih karena mimpinya tak terwujud, tetapi Hauwe menari riang di latar belakang. Meskipun merasa gagal, Zitong tidak patah semangat dan berjanji bahwa lain kali ia pasti akan hamil. Lebih jauh lagi, dia berpegangan padanya dan memintanya untuk bergabung dengannya ke pasar untuk membeli beberapa barang yang dapat membantu mereka mencapai tujuan mereka. Namun, Hauwe menyuruhnya bersikap pintar, dan mengatakan bahwa mereka harus kembali ke rumah untuk menghindari masalah dengan orang tua mereka. Bersikap sopan, ia mengantar Zitong pulang, hanya untuk mengetahui bahwa Zitong berasal dari keluarga yang sangat kaya. Dalam perjalanan mereka ke dalam rumah besar itu, Zitong mengingatkannya pada saat pertama kali Hauwe datang ke rumahnya untuk melamarnya. Rupanya, keajaiban dari permen itu menciptakan kenangan palsu di mana Hauwe datang ke rumahnya dan berbicara dengan ayahnya. Dalam ingatan ini, Hauwe mengaku bahwa Zitong akan selalu bahagia bersamanya, meskipun ia hanyalah seorang pemulung. Di pintu, Zitong pembantu menyambut mereka dan mengantarnya masuk. Ia menjelaskan bahwa ayah Zitong jarang di rumah karena urusan bisnis. Tiba-tiba, salah satu petugas sekolah menerima telepon yang menceritakan kisah kehamilan palsu itu. Seketika, semua pelayan yang seperti pengawal mulai memukulinya dengan brutal. Di tengah pemukulan itu, Zitong berteriak keras bahwa mereka berdua sedang jatuh cinta. Yang menambah pertengkaran, dia terus mengatakan hal-hal bodoh yang hanya menambah amarah mereka. Setelah 3 kali dipukuli, Zitong membawanya ke kamarnya untuk menjaganya tetap aman. Di dalam kamar, Hauwe memperhatikan bahwa ia telah menggambar hari-hari yang dihabiskan ayahnya bersamanya. Dengan keberanian yang tiba-tiba, ia melangkah keluar dan berbicara kepada ayahnya, mengatakan kepadanya bahwa ia telah menghamili putrinya. Tiba-tiba, perilaku semua pelayan berubah karena mereka melihat Hauwe sebagai pria yang kuat. Namun, segalanya tidak berakhir di sana karena kepala keluarga datang sebagai orang yang benar-benar kuat di dunia. Pada titik ini, Hauwe hampir saja menarik celananya dan melarikan diri dari rumah. Namun, ia harus menyelesaikannya sampai akhir. Dengan perasaan yang kuat dan sekelompok penjaga yang nyata di sekelilingnya, Paman Xia berjalan mendekat untuk memuji keberaniannya. Bagaimana kami menunjukkannya? Ini membuatnya merasa hidupnya tak lagi terancam. Namun, Paman Xia menyuruh para pengawalnya untuk memukulinya habis-habisan karena mustahil ia bisa meninggalkan rumah besar itu hidup-hidup. Untuk menghentikan kesalahan, Zitong datang dengan hasil tes yang menyatakan negatif. Tentu saja, dia menyuruh anak buahnya untuk berhenti dan bertanya apa yang Hauwe coba lakukan. Menunjukkan keberanian yang sama seperti sebelumnya, Hauwe menjelaskan bahwa dia tidak akan pulang jika dia tidak melakukan hal-hal tersebut. Meskipun memberinya rumah mewah, pembantu, dan makanan tak terbatas, Paman Xia lupa bahwa putrinya lebih membutuhkannya. Dengan cepat,
Paman Xie dengan marah menarik kerah bajunya untuk mengingatkannya bahwa ayahnya tidak memberinya barang-barang mahal itu. Saat itu, Hwe menunjukkan padanya kalender di mana Zitong menulis bahwa kenangan terbaiknya adalah makan bersama ayahnya. Pengungkapan mendadak ini sangat mengejutkannya, membuatnya membeku total. Melihat momen yang sangat emosional ini membuat Zitong dan orang-orang lainnya mulai menangis. Setelah acara ini, Hwe berlari mengelilingi seluruh jalan, berpikir bahwa orang-orang itu tidak akan mengikutinya ke sana. Tiba-tiba, Zitong muncul dari belakang, mengatakan bahwa ini hanyalah halaman belakang rumahnya. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, ia menciumnya dengan intens, yang pada gilirannya menghilangkan sihirnya. Saat itu, Tata muncul di hadapannya, menceritakan apa yang terjadi. Namun, ia tak pernah menyangka Hwe akan begitu bertekad untuk melakukan hal seperti ini. Jelas, dia merasa sedih karena waktunya bersama Zitong berakhir, tapi setidaknya dia tidak akan melihatnya tidak bahagia. Setelah menyadari semuanya sudah selesai, ia kembali ke rumah, hanya untuk menemukan poster-posternya di seluruh kota. Rupanya, Yuan memberitahu dunia bahwa ia dan kedua putrinya merindukannya. Pada akhirnya, ia tak punya pilihan selain bersembunyi di ruang kelas setelah sekolah usai. Beberapa saat kemudian, ia terbangun karena mencium aroma rambut Zitong, dan mendapati Zitong berdiri di hadapannya dengan tatapan yang sama. Tanpa diduga, Zitong mengajaknya berjalan kaki pulang bersama sepulang sekolah mulai besok. Bingung dengan situasi ini, Hwe berteriak meminta bantuan Tata untuk menjelaskan situasi sulitnya. Tanpa menunggu sedetik pun, ia terbang turun dari langit untuk menunjukkan bahwa ingatan palsu yang ditanamkan padanya telah hilang. Namun, ingatan normal tentang 2 hari yang mereka habiskan bersama masih ada. Ini berarti perasaannya terhadap Tata nyata. Sejak Hwe tahu tidak ada yang dapat dilakukan tentang hal itu sekarang, dia setuju untuk berjalan pulang bersamanya. Tiba-tiba, Sui Oen menerobos masuk melalui pintu kelas sambil membawa pedang raksasa. Tanpa peringatan, ia menciumnya dengan penuh kasih sayang, menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kelompok perempuan itu. Tepat setelahnya, ibunya muncul di kelas, mengatakan bahwa mereka harus kembali ke Amerika. Namun, Xuali bersikeras bahwa ia tidak akan meninggalkan Sui, apapun yang terjadi. Setelah pertengkaran panjang antara mereka berdua, ibunya menyerah dan meninggalkan Sui dalam perawatannya. Akhirnya, ia menyadari bahwa Xuali yang selalu bersamanya berarti ia akan mati karena perbuatannya. Di saat yang sama, Tata muncul dan bertanya apakah Xuali juga memakan coklat cupit. Ternyata, Hwe mengungkapkan bahwa Xuali adalah temannya sejak kecil, dan mereka selalu bertengkar bersama. Mendengar berita ini, Zitong menurutnya, membatalkan kencan besok adalah hal terbaik, karena menghalangi teman masa kecil bukanlah hal yang baik. Namun, Hwe berubah pikiran dengan menanyakan waktu dan tempat kencan mereka, yang langsung membuatnya senang. Saat menaiki tangga, Xuan tiba-tiba memukulnya dan mengatakan bahwa mereka sudah selesai. Setelah menjelaskan semuanya, dia menuruni tangga dengan langkah yang kuat dan kekanak-kanakan. Namun, Hwe sangat marah tentang semua ini, mengatakan bahwa Xuan tidak akan menemukan siapapun dengan sikap seperti itu. Lagi pula, dia tidak peduli dengan putus. Meski marahnya meledak, Xuan tidak menunjukkan reaksi apapun dan pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian, Tao muncul di hadapannya, khawatir dengan keadaannya. Sambil mengobrol, ia berpikir bahwa putus dengan setiap perempuan akan menyelesaikan semua masalahnya. Namun, Tao menunjukkan bahwa mengakhiri hubungan dengan seseorang saat kekuatan coklat masih aktif berarti hal terburuk akan terjadi. Ia kemudian menyadari bahwa Xuan mungkin akan melakukan sesuatu yang buruk, seperti bunuh diri. Di sisi lain, ia melampiaskan amarahnya dengan memaksa beberapa siswa berlomba push-up. Meskipun tidak ada anak laki-laki yang berhasil mengalahkannya dalam adu fisik, Xuan justru menyiramkan banyak air dan menghina mereka sebagai hukuman. Pada saat yang sama, Hwe tiba di tempat kejadian tepat waktu untuk menyelamatkan anak-anak malang itu dari hukuman. Ia mengkritik perilaku kasarnya, mengatakan bahwa sikap seperti itu tidak baik di masyarakat. Namun, Xuan terus menyirami anak-anak itu dan tidak menghiraukan apapun yang dikatakannya, karena hubungan mereka sudah berakhir. Pada akhirnya, ia terpaksa menghentikannya secara fisik, yang menyebabkan air memercik ke arahnya. Pada detik itu juga, Xuan perlahan berjalan mendekatinya, membuat Hwe dan anak-anak lelaki lainnya berpikir bahwa itu adalah hari terakhir mereka di bumi. Namun, entah kenapa, Xuan tidak melanjutkan rencananya dan pergi begitu saja. Seketika, Xuan menjadi pahlawan baru yang membantu anak-anak malang itu melawan si pengganggu. Anak-anak itu bahkan menyebutkan bahwa Xuan telah bertingkah aneh sejak pagi, yang membuat Hwe semakin khawatir.
Selama akhir pekan, Xuan mandi sambil mengingat semua perasaannya terhadapnya. Air matanya menetes ke tangannya, dan ia memutuskan bahwa hari baru telah menantinya. Sementara itu, Hwe ia melirik jam, hanya untuk menyadari bahwa ia terlambat untuk kencannya. Lebih parah lagi, Xuali, yang entah kenapa tidur bersamanya, mengambil kunci dan mengunci pintu dari luar. Ia juga memberitahu orang tuanya bahwa Hwe akan memuaskan dirinya sendiri dengan koleksinya sepanjang hari. Namun, ayahnya bersikeras bahwa Xuali adalah gadis yang baik, terutama karena ia sangat memperhatikan putra mereka. Akhirnya, ia dengan berani menggunakan ambang jendela untuk keluar dari kamar melalui rumah tetangga. Namun, seorang gadis kecil di rumah tetangganya menganggapnya semacam orang mesum. Di sisi lain, Zitong berpikir bahwa Hwe telah melupakan kencannya dengan dia dan mungkin sedang bersenang-senang dengan Xuali. Untungnya, Hwe tiba tepat waktu, sambil bilang dia terlambat karena ada masalah keluarga. Setelah itu, mereka berdua duduk di kedai kopi terdekat untuk minum-minum. Cukup mengejutkan, Hwe kukira kencan mereka akan seperti di kartun, di mana gadis itu dengan gugup mengungkapkan perasaannya, tetapi kenyataannya, itu penuh dengan keheningan yang canggung. Di saat yang sama, Zitong berusaha keras untuk mengatakan sesuatu, tetapi rasa malunya menghalangi. "Bagaimana kabarmu?" Memperhatikan hal ini dan bertanya mengapa wajahnya begitu merah dan memerah, yang mana hanya menambah rasa tidak nyaman di udara. Di tengah-tengah ini, Hwe menyesal karena tidak mempersiapkan kencan sebelumnya dan mengutuk nasib buruknya atas segalanya. Tiba-tiba, ia teringat bahwa ada festival kartun di dekat sini, dan menyarankan agar mereka pergi ke sana. Kembali ke rumah, Xuali kembali dengan beberapa buku, hanya untuk mengetahui bahwa dia telah melarikan diri melalui jendela belakang. Tidak seperti gadis-gadis lain, dia senang karena dia ingin bermain petak umpet di festival. Setiap fotografer mulai melirik Zitong karena kecantikannya. Ia mencoba menggenggam tangan Zitong, tetapi sekali lagi, rasa malunya menghalanginya. Tiba-tiba, sekelompok fotografer bergegas menghampiri seseorang yang mengenakan kostum khusus. Tak disangka, orang berkostum manis itu ternyata adalah ketua siswi sekolah, Xuan. Wajar saja, keduanya terkejut bertemu di festival karena kepribadian mereka yang berbeda. Tanpa sengaja, mereka berdua mendapati diri mereka berada di tengah pemotretan bersama Xuan. Semua orang yang antusias di internet menjadi bersemangat, karena mereka akan mendapatkan banyak foto baru untuk dinikmati secara seksual. Di tengah kerumunan, Xuan menyadari bahwa dua teman sekolahnya juga ada di sana, yang memaksanya untuk kabur bersama mereka berdua. Sementara itu, di luar, seseorang berkostum baru mengejutkan kerumunan dengan membawa senjata besar ke acara tersebut. Kembali ke dalam ruang ganti, Hwe mulai menggoda Xuan karena menjadi gadis dengan ide-ide konyol seperti itu. Namun, Xuan menolak untuk mendengarkan sepatah kata pun dari orang yang kejam dan tidak peduli seperti Xuan. Namun, Xuan berpikir bahwa kostum itu terlihat sangat bagus pada Xuan dan bahwa Xuan harus berbagi kebenaran tentang hobinya dengan semua orang di sekolah. Namun, Xuan tidak setuju karena banyak gadis di sekolah menganggapnya sebagai panutan. Semua ini bermula pada hari pertama sekolah ketika para reporter nakal dari klub koran sekolah mulai mengolok-olok dua gadis yang tidak menarik. Gadis-gadis nakal itu membentuk sekelompok anak laki-laki hanya untuk menindas mereka setiap hari dengan air, yang mirip dengan apa yang dilakukannya. Namun, suatu hari ia marah dengan perilaku mereka dan memutuskan untuk turun tangan dan memberi mereka pelajaran. Kini, ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang di sekolah karena mereka akan mulai menuduhnya mencoba menarik perhatian pria, seperti perempuan lainnya. Tiba-tiba, pembicara mengumumkan bahwa kontes kostum akan segera dimulai. Sayangnya, Xuan mengungkapkan bahwa kontes tersebut membutuhkan 3 orang di setiap kelompok jika seseorang ingin berpartisipasi. Jelas, Zitong menyebutkan fakta bahwa ketiganya dapat bergabung dengan satu perubahan kecil. Pada titik ini, Hwe menyadari bahwa gadis-gadis itu mungkin merencanakan sesuatu yang dapat membahayakan harga dirinya. Tepat seperti dugaannya, mereka berdua menariknya ke ruang ganti untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Di saat yang sama, Xuali diam-diam mengintip ke dalam ruangan, hanya untuk mendengar beberapa suara dan gerakan aneh dari ruang ganti. Sementara itu, di dalam kamar, kedua gadis itu melancarkan sihir mereka pada lelaki yang sudah kebingungan itu, sedemikian rupa sehingga mereka mulai cemburu melihat betapa tampannya lelaki itu. Beberapa saat kemudian, dia berjalan keluar di depan cermin dengan celana ketat dan rambut pirang. Sejujurnya, dia langsung ingin muntah. Di saat yang sama, Xuali berhasil mengambil beberapa foto Hwe dengan pakaian itu, yang akan digunakan untuk memaksanya melakukan sesuatu. Namun,
Dia juga berpikir bahwa Hao Wei adalah anak laki-laki paling imut yang berpakaian seperti perempuan di ruangan itu. Beberapa saat kemudian, Xuan pergi untuk berganti pakaian, hanya untuk menemukan bahwa seseorang telah sengaja memotong kostumnya dengan benda tajam. Mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa dia sebaiknya ikut mengenakan kostum yang sama daripada merasa buruk tentang kecelakaan. Namun, Xuan salah paham dan mengira gaun itu tidak cocok untuk kepribadiannya yang keras. Karena kepercayaan dirinya hilang, ia segera meninggalkan mereka dan lari entah kemana dengan mata berkaca-kaca. Zitong menjelaskan bahwa setelan itu dibuat dengan tangan olehnya, yang membuatnya mustahil untuk diganti di mata Xuan. Namun, Hao Wei memegang tangan Zitong dan berjalan maju, berencana untuk memenangkan kompetisi. Tak lama kemudian, ia menggunakan toilet pria dengan pakaian yang sama, yang merupakan hal yang aneh. Tiba-tiba, Tata muncul dan berkomentar tentang kesukaannya berdandan sebagai gadis dan menjadi kelinci. Sambil mengobrol, ia mengatakan bahwa penonton perlu dibuat terkejut olehnya jika ingin memenangkan kontes. Kemudian di atas panggung, Hao Wei tersandung dan terlihat bodoh di depan orang-orang asing. Namun, ia berhasil pulih sepenuhnya dengan menunjukkan ekspresi imut. Setelah bagian yang sukses itu, Hao Wei terpaksa menunda masuknya ke babak penyisihan grup ketiga karena ketidakhadiran Xuan. Akhirnya, penyelenggara acara bosan dengan alasannya dan mengumumkan bahwa ia harus segera naik panggung, atau timnya akan dikeluarkan dari acara tersebut. Punya pilihan lain, ia naik ke panggung sendirian dan mulai menyanyikan sebuah lagu, berharap lucuannya akan memberi mereka cukup materi untuk dinikmati. Namun, orang-orang jahat itu menolak memuaskan keinginan mereka akan penampilannya yang unik. Malah, mereka menuntut untuk bertemu Xuan. Orang banyak yang memberontak ini membuat ketiga gadis itu gembira, hingga merobek kostum Xuan. Akhirnya, ia kembali menggunakan suara laki-lakinya untuk langsung menarik perhatian penonton. Setelah itu, ia menyebutkan bahwa ia dan seorang teman datang bersama ke festival kartun ini. Namun, tak seorang pun tahu betapa besar penderitaan yang harus ia tanggung hanya untuk menjaga penampilannya. Ia baru mengetahui tentang hobi kostumnya beberapa jam yang lalu. Meskipun awalnya terkejut, ia ingin memberitahunya bahwa berdandan justru memancarkan kecantikannya yang sesungguhnya. Akhirnya, dia menyuruhnya untuk keluar dari bayang-bayang dan membiarkan kecantikannya yang cemerlang bersinar ke dunia. Pidato itu membuatnya menangis lagi, tetapi tiba-tiba, lantai di bawahnya retak, menyebabkan masalah tak terduga. Semua orang berteriak dan khawatir, mengira seseorang akan jatuh dan terluka parah. Namun, tiba-tiba cahaya aneh muncul entah dari mana, yang secara ajaib mengubah pakaian mereka berdua. Entah dari mana, Hao Wei memergokinya mengenakan gaun pengantin putih, sementara ia mengenakan kostum vampir. Kekagetan dan kegembiraan membuat penonton bersorak-sorai, yang memaksa pembawa acara untuk mengumumkan mereka sebagai pemenang festival tahun ini. Baik tuan rumah dan Xuan menuntut untuk mengetahui rahasia di balik triknya, tetapi Hao Wei tetap diam. Di sisi lain, Tata menghela napas lega karena ia berhasil menyelesaikan masalah tepat waktu. Dari balik tirai, Xuali mengarahkan pikiran-pikirannya yang jahat kepada Xuan, yang konon telah menarik perhatiannya di depan semua orang. Pada saat itu, dia mendengar ketiga gadis itu berkata bahwa mereka akan menangkap Hao Wei di kompetisi berikutnya, yang membuatnya sangat marah kepada mereka. Bahkan setelah memenangkan kompetisi, mereka berdua terus bertengkar tentang hal-hal konyol, seperti siapa di antara mereka yang akan berganti pakaian duluan. Tentu saja, sebagai seorang gadis, Xuan mengatakan bahwa dia berhak berganti pakaian, tetapi Hao Wei bersikeras bahwa ia akan membutuhkan waktu lebih sedikit. Lagi pula, pakaiannya sudah tergantung di dalam ruang ganti. Untuk melampiaskan amarahnya, Xuan mendorongnya hingga kehilangan keseimbangan, yang pada akhirnya menghilangkan efek sihir pada keduanya. Akhirnya, Xuan mengusirnya keluar ruangan dengan semua pakaian dan sepatu yang mengenai wajahnya. Di saat yang sama, Tao didatang untuk memeriksanya, tetapi mendapati alat kelaminnya terbuka. Tao langsung berbalik, menjelaskan bahwa Dewi bisa kehilangan penglihatannya dalam situasi seperti ini. Namun, Hao Wei tetap marah karena Tata lupa menyebutkan bahwa pakaian ajaib itu memiliki batas waktu. Hal ini menyebabkan dia mengungkapkan bahwa nilainya adalah yang terendah di antara semua dewa di surga. Namun, Hao Wei menenangkannya dan meyakinkannya bahwa semua ini bukan salahnya. Lagi pula, dia menyelamatkan nyawa Xuan di detik-detik terakhir, yang menjadikannya berkah baginya. Setelah itu, Zitong katanya mereka harus pulang, mengingatkannya pada orang gila di rumah. Dia mengajak Xuan jalan-jalan, tapi Xuan bertingkah buruk lagi. Setelah menjatuhkan Zitong di tempat yang sangat aman, Hao Wei kembali untuk mengundang Xuan ke rumahnya. Namun, Xuan menamparnya dengan keras,
menunjukkan bahwa efek magis coklatnya telah hilang. Namun, ia bertanya-tanya kapan Xuan akan berhenti bersembunyi dari dunia dan menunjukkan jati dirinya. Malam harinya, ia pergi ke rumah seorang perempuan berambut pirang untuk les malam. Ternyata, perempuan berambut pirang itu telah menjadi gurunya, Gian, sejak ia masih SMP. Rupanya, ia terkadang mengunjungi Gian untuk meminta saran dan hal-hal lainnya. Seperti biasa, ia mendapati wanita itu mengenakan pakaian terbuka, yang hanya berarti satu hal baginya. Terlebih lagi, rumahnya berantakan seperti biasa, dan kulkasnya juga kosong, yang menunjukkan bahwa wanita itu sama sekali tidak berubah. Ditambah lagi, ia terus minum bir seolah-olah bir itu berasal dari keran. Setelah beberapa saat, ia bertanya mengapa Hao Wei yang terampil datang ke rumahnya di saat seperti ini. Ia langsung berpikir bahwa ini ada hubungannya dengan pacarnya yang lemah, Xuali. Namun, Xuali bersikeras bahwa mereka hanyalah teman masa kecil, dan bahkan sangat aneh. Dulu, Xuali adalah siswa yang biasa-biasa saja dibandingkan dengannya dalam segala hal. Meskipun belajar lebih keras, ia tak pernah bisa mengalahkannya dalam hal-hal sederhana seperti ujian, yang membuatnya sering menangis. Namun, ia selalu mencoba lagi dengan cepat setelah beberapa saat, sambil berkata bahwa hasilnya akan berbeda di lain waktu. Namun, ia bahkan tak bisa mengalahkannya di ujian berikutnya. Tiba-tiba, dia mulai memukulnya karena skornya lebih tinggi darinya, menyebabkan Hao Wei semakin menjauh. Akhirnya, Hao Wei ia mengerti bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya adalah dengan sengaja mendapatkan nilai lebih rendah darinya. Seperti yang diharapkan, rencana ini berhasil, dan mereka tidak pernah bertengkar lagi. Sayangnya, semuanya menjadi buruk ketika mereka berdua bertemu di sekolah menengah yang sama. Selama waktu itu, keluarga Xuali memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat, dan Xuali bersikeras bahwa Hao Wei harus ikut dengan mereka. Setelah berdiskusi panjang, mereka berdua memutuskan untuk menyelesaikan masalah pada ujian praktik berikutnya. Tanpa ada yang menghalanginya, Hao Wei dengan mudah berhasil mendapatkan skor tertinggi di kelas dan memenangkan taruhan. Sebelum pergi, mereka berdua bertengkar singkat di mana Hao Wei memperjelas bahwa dia tidak pantas bersamanya. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia memanggilnya idiot konyol dan pergi. Kembali ke masa sekarang, Zitong terus menatap layar pesan, berharap dia punya keberanian untuk menulis sesuatu. Namun, pada akhirnya, Hao Wei melakukan gerakan pertama, membuatnya merasa senang dan malu. Sementara itu, di dalam ruang tamu, Ran memujinya karena menjadi pria yang sangat menarik dengan banyak wanita. Tak lama kemudian, ia akhirnya menyerah karena efek minuman keras dan tertidur di pangkuannya sambil mengucapkan kata-kata lembut. Keesokan paginya, Ran menghibur kekasihnya untuk memberinya rasa percaya diri yang besar. Tetapi itu hanya membuat orang-orang mulai membicarakannya dan wanita-wanita lain di sekitarnya berkata hal-hal jahat. Bosan dengan lelucon ini, Hao Wei melarikan diri ke sekolah sebelum seseorang mengeluh tentang Ran. Di sisi lain, di ruang latihan, para siswa yang lemah memperhatikan bahwa Xuan jauh lebih bahagia daripada sikapnya yang biasanya suka memerintah. Kata-kata mereka justru membuatnya marah, karena Xuan memaksa mereka berlatih sekeras mungkin dalam berbagai latihan. Entah dari mana, Hao Wei berjalan ke ruang olahraga mencari Xuan. Segera, ia mencengkeram lehernya dan menariknya keluar dari gym agar tidak ada yang memperhatikannya di depan semua orang. Namun, Xuan bersikeras agar mereka berbicara di depan semua gadis, yang membuatnya gugup. Yang mengejutkannya, ia menantang semua siswi untuk berlomba dalam ujian tengah semester mendatang, dengan aturan bahwa siswi yang kalah akan menyelesaikan satu tugas yang diberikan oleh pemenang. Aturan lombanya sangat mudah, tampaknya, ia akan kehilangan janjinya meskipun hanya satu siswi yang berhasil mendapatkan nilai lebih tinggi darinya. Selain itu, janjinya juga akan dianggap gagal jika ia tidak berhasil mendapatkan peringkat tertinggi di kelasnya. Jelas, Xuan tahu pasti ada yang membentur kepalanya karena salah satu gadis di kelompok itu adalah siswa yang masuk 5 besar. Namun, para gadis di belakang layar tetap bersemangat untuk mengalahkannya selamanya. Sejak saat itu, ia melupakan semua urusan perempuan dan fokus pada pelajaran sekolahnya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Malam sebelum ujian, hujan mulai turun deras. Saat melihat keluar jendela, ia melihat Xuali basah kuyup karena hujan tanpa penutup. Ia segera membawanya masuk, tetapi mendapati Xuali gemetar karena seseorang yang ia takuti telah kembali. Pada hari ujian, ia mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kurang tidur di kereta. Ini karena tadi malam ia mengantar Xuali dengan selamat ke rumahnya dan menghabiskan sepanjang malam mengawasinya. Di area sekolah, dia terus membuka mulutnya lebar-lebar seperti orang tua, yang membuat Zitong khawatir tentang kesehatannya.
Dia bertanya apakah dia akan mengikuti ujian dalam kondisi seperti itu, tetapi Hwe terus berjalan seolah-olah tidak ada yang salah. Beberapa saat kemudian, Xuan menyarankan agar mereka membatalkan janji karena kondisi fisiknya yang buruk, tetapi para gadis dari klub bersikeras bahwa para pria harus mendukung omong kosong mereka. Hal ini menempatkan Xuan pada posisi di mana pikirannya tidak akan berarti apa-apa. Namun, Hwe bertindak seperti petarung sejati dan mengabaikan keluhan mereka yang tak berdasar. Namun, bahkan saat ini, Xuan masih belum tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di dalam kelas, saat semua orang mulai mengerjakan ujian mereka, Ran menyadari Hwe telah mencapai tingkat konsentrasi tinggi, yang sungguh membuatnya bersemangat. Ia juga tahu bahwa tak ada cara untuk menghentikannya begitu mata itu mulai menatap kertas itu. Seperti yang diharapkan, dia tidak bergerak sedikit pun dari meja dan juga berhasil menyelesaikan ujian sebelum yang lain. Seketika, para gadis di kelasnya berpikir bahwa Hwe pasti sudah menyerah. Tapi Xuan mengerti bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Di malam hari, setelah ujian selesai, Xuan pergi berbicara dengannya secara pribadi, tetapi Zitong mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan dengannya. Merasa yakin dengan kemenangannya, ia meminta Zitong untuk membantunya memilih pakaian di pusat perbelanjaan. Pada hari pengumuman hasil, para gadis dengan nyaman meregangkan tubuh mereka, yakin bahwa mereka pasti akan menang. Namun, mereka melihat Xuan telah menghilang dari grup selama beberapa hari terakhir. Beberapa saat kemudian, Hwe datang ke ruang latihan dan, tanpa memeriksa hasilnya, ia menebak bahwa para gadis kalah. Sebagai hukuman karena mengingkari janji, ia mengatakan bahwa Xuan harus mengenakan kostum pelayan di sekolah selama 2 minggu penuh, yang sangat mengejutkan Xuan. Seketika, para gadis membentuk tembok perlindungan di depan Xuan, mengatakan bahwa keinginan buruknya tidak akan terwujud, apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, salah satu gadis itu memeriksa hasil di layar ponselnya, dan ternyata dia masuk 5 besar. Namun, Hwe tetap tenang dan menyuruh para gadis untuk turun dan melihat peringkat pertama. Ternyata, dia berhasil mendapat peringkat pertama di seluruh sekolah, bukan hanya di kelasnya. Para gadis bilang dia curang, tapi Hwe menjelaskan bahwa pernyataan palsu tidak akan mempengaruhi dirinya. Pada akhirnya, ia memastikan Xuan mengerti arti sebenarnya dari menepati janji. Tanpa pilihan lain, para gadis pergi ke kepala sekolah sambil berpikir bahwa Hwe pasti telah menyontek dalam ujian. Namun, guru tersebut memeriksa setiap detail dengan cermat dan meyakinkan semua orang bahwa Hwe nilai ujiannya benar. Meskipun demikian, semua guru di sekolah dan para siswa terkejut dengan prestasinya yang tinggi dalam ujian. Meskipun demikian, Xuan bertindak seperti pesaing yang baik dan menyelesaikan bagiannya dengan tampil di sekolah dengan kostum pelayan. Saat kelompok besar itu bersemangat, Hwe naik ke panggung untuk mengumumkan bahwa Xuan akan terus mengenakan pakaian itu selama 2 minggu penuh. Kemudian pada hari itu, Hwe memberitahu Tata bahwa Xuan akan lebih terbiasa berdandan di depan umum selama 2 minggu. Tiba-tiba, Zitong datang, bertanya-tanya dengan siapa dia berbicara. Entah bagaimana, dia berhasil mengubah arah pembicaraan dan memulai topik baru. Tiba-tiba, Xuan datang ke atap dan memberitahu bahwa pakaian yang mereka beli untuknya adalah untuk anak kecil. Tanpa diduga, Zitong meninggalkannya sendirian di tempat yang sulit dan melarikan diri tanpa peringatan. Tanpa pilihan lain, Hwe membuat wajah sedih yang lucu dan meminta maaf atas tindakan buruknya, yang menenangkan situasi. Keesokan harinya, Taudi menunjukkan minatnya pada situasi dengan Xuali malam itu. Ternyata, Hwe menjelaskan bahwa pacar sebelumnya adalah orang yang mengubahnya menjadi orang yang sangat terganggu, dan sekarang dia kembali ke daerah itu. Tiba-tiba, 2 gadis kecil memeluknya erat dari belakang dan memanggilnya ayah. Tentu saja, ia bertanya kepada Yuan tentang kedua anak yang memanggilnya ayah karena suatu alasan aneh. Tanpa diduga, Yuan mengatakan bahwa mereka berdua adalah anak-anaknya, lahir dari mereka yang tidur bersama. Hal ini membuat jiwanya melompat keluar dari tubuhnya untuk melarikan diri dengan cepat, tetapi Tata mendorongnya kembali ke dalam tubuhnya. Pada titik ini, Yuan ingin tahu apakah ia telah melupakan anak-anak mereka setelah sekian lama berpisah. Dengan canggung, ia menebak nama kedua anak itu, yang ternyata benar. Dengan suara yang sangat lembut, Yuan bertanya apakah Yuan akan pulang malam ini untuk makan karena anak-anak merindukannya. Bagaimana kabarmu beralih ke anak-anak, yang sangat ingin menghabiskan waktu bersamanya dan juga sangat lapar. Akhirnya, ia menyuruh mereka menunggu di luar sekolah sebentar sementara ia mengerjakan beberapa pekerjaan. Lebih lanjut, ia memastikan anak-anak akan memanggilnya paman saat berada di sekitar orang lain. Ia juga akan membelikan mereka banyak permen dan barang-barang jika mereka mendengarkannya dengan baik. Saat keluarga pergi,
Hwe membenturkan kepalanya ke dinding karena anak-anak itu nyata. Rupanya, Taudi terlalu sibuk melakukan hal lain untuk menyebutkan fakta bahwa coklat cupid dapat mewujudkan keinginan seseorang seiring waktu. Hanya jika mereka benar-benar tulus. Sederhananya, ini disebut mengubah pikiran-pikiran aneh menjadi kenyataan, yang hanya bisa berhenti ketika efek magis coklatnya hilang. Di luar sekolah, Yuan menerima telepon dari seseorang yang meminta bantuannya di kantor. Akhirnya, ia meminta anak-anak untuk menunggunya di sekolah dan menyarankan agar mereka tetap di sana. Namun, anak laki-laki itu, Xiao Ming, tidak mendengarkannya dan lari mencari Hwe di sekolah, diikuti oleh adik perempuannya. Setelah beberapa menit, dia kembali ke area sekolah dan memberitahu Hwe bahwa anak-anak telah hilang. Sejujurnya, saya tidak tahu apa lagi yang dia pikirkan akan terjadi. Meskipun demikian, Hwe meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di sisi lain, Zitong menemukan gadis itu menangis di halaman belakang sekolah. Setelah menenangkannya, ia berjanji akan membantunya menemukan paman Hwe dan kakaknya di dalam sekolah. Sementara itu, Ming membuat kekacauan di dalam gedung sekolah dengan merusak ujian sains di laboratorium. Ia terus berperilaku liar di seluruh sekolah seolah-olah ia adalah bosnya. Setelah banyak mencari, Hwe menemukannya diam-diam masuk ke ruang ganti wanita, membuktikan bahwa ia benar-benar anaknya. Namun, ia berpikir para gadis tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu kasar kepada anak itu, meskipun itu anaknya. Semuanya baik-baik saja sampai Xuan datang ke pintu dan memergokinya melakukan perbuatan buruk itu. Tentu saja, Xuan dan gadis-gadis lain mengelilinginya, memintanya untuk meminta maaf, atau bagian pribadinya akan hancur. Tiba-tiba, Ming muncul entah dari mana dan menarik rok Xuan untuk menyelamatkan ayahnya dari perundungan. Tanpa diduga, ia meminta semua orang untuk berhenti menjelek-jelekan anak itu dan menyalahkannya atas segalanya, yang membuat fokus para gadis kembali tertuju pada hukumannya. Sore harinya, ia membawa kedua anak itu kembali ke Yuan, membuat Yuan merasa jauh lebih baik. Untuk memujinya atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik, Tao dimulai memukul punggungnya, tetapi Hwe lebih suka dipijat punggung. Tepat setelah itu, ia mencoba menjelaskan fakta bahwa anak-anak mereka berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Ini berarti mereka tidur bersama sekitar usia 12 tahun, yang sangat mustahil. Namun, Yuan masih percaya bahwa mereka adalah anak-anaknya dan menolak menerima alasan logis apapun. Taudi menjelaskan bahwa masalah ini hanya akan bertambah buruk karena keinginan orang-orang yang memakan coklat tersebut akan mulai memengaruhi orang-orang di sekitar mereka juga. Saat melihat waktu, Hwe menawarkan untuk mengantar Yuan dan anak-anak ke rumah mereka. Tanpa diduga, dia tidak menunjukkan perasaan yang kuat karena sudah lama sejak Yuan kembali ke rumah mereka. Di rumah mereka, Hwe bertanya-tanya apa yang akan terjadi padanya jika keluarganya juga diubah oleh sihir. Seperti yang diduga, sebuah pisau cepat melesat dari dalam rumah, dan bersamanya muncullah Ibu Yuan yang sangat menawan. Ia melangkah keluar pintu dengan tatapan ingin menyakiti seseorang dan kata-kata yang sangat keras untuknya. Dengan setiap momen yang berlalu, ia hampir menarik celananya dan melarikan diri. Namun, Ibu Yuan menekannya erat-erat ke dinding menggunakan pisau dapur besar. Tentu saja, ia mencoba menjelaskan kepada wanita menarik ini bahwa hubungan antara Yuan dan dirinya tidaklah sederhana. Namun, amarah Yuan memuncak karena tampaknya, ia harus memanggilnya Ibu. Pada titik ini, ia dan kedua anaknya tahu bahwa nenek sedang ingin menyakiti ayah mereka. Akhirnya, Yuan turun tangan dan memberitahu ibunya bahwa anak-anak harus menyelesaikan tugas sekolah sekaligus makan malam. Ibunya memastikan untuk memberitahu Yuan bahwa keadaan sudah tenang berkat permintaan Yuan. Di sisi lain, Zitong ia mendapati dirinya berjalan bolak-balik dalam kebingungan total, memikirkan cara mengajak Hwe berkencan. Namun, ia tak sanggup mengajaknya bertatap muka. Akhirnya, ia memilih mengajaknya lewat telepon, tetapi sekali lagi, keraguannya mengurangi keberaniannya. Kembali di apartemen, ikatan kuat antara pasangan muda itu mulai tumbuh pesat. Untuk menambah keseruan dalam situasi yang sudah tegang, ibunya mengatakan bahwa ia akan pergi keluar untuk berdansa di pusat perbelanjaan, dan ia bukan penghibur dewasa. Saat malam semakin larut, Yuan mulai bermain dengan anak-anak, tetapi Yuan memaksa mereka tidur. Setelah itu, rasa tegang dan kaku di antara kedua kakinya semakin menjadi-jadi saat ia melihat Yuan mengenakan pakaian yang terlalu terbuka. Untungnya, ia mendapat telepon dari Zitong tepat sebelum tidur dengannya. Mereka berdua memutuskan untuk berkencan di akhir pekan ke taman hiburan. Ketika telepon berakhir, Yuan memaksanya berjanji akan mengajak anak-anak ke taman pada hari Minggu. Seketika, pikirannya terbagi menjadi dua.
Satu pikiran melambangkan kebaikan, yin, dan yang lainnya melambangkan keburukan, yang. Malaikat putih bersih itu mengingatkannya bahwa tugas kebapakannya terhadap anak-anaknya adalah hal yang paling penting. Namun, sisi jahatnya mengatakan bahwa seluruh situasi itu bohong, yang dibuat oleh Tata. Lebih lanjut, Zitong berasal dari keluarga yang sangat kaya, yang akan membuatnya menjadi gadis yang sempurna untuknya. Kedua belah pihak mulai bertengkar di dalam kepalanya, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengikuti jalan yang benar dan mengiyakan permintaannya. Akhirnya, ia menelepon Zitong untuk membatalkan rencana mereka di hari Minggu dan memindahkannya ke hari lain. Namun, saat itu, ia ragu karena Zitong selalu sendirian. Ditambah lagi, dia memperhatikan bahwa dia mulai menangis karena dia pikir dia akan menolaknya. Akhirnya, dia hanya mengatakan bahwa kencan mereka akan dimulai tepat waktu, tidak seperti sebelumnya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, dia bertekad untuk menangani kedua hal itu sekaligus. Keesokan harinya pukul 9, Hwe dan keluarganya memasuki taman dan bersemangat melihat banyaknya wahana di depan mereka. Ia berencana memulai dari biang lala karena anak-anak akan melihat seluruh taman. Selain itu, ia harus bertemu dengan Zitong tepat pukul 10, yang berarti ia punya waktu 1 jam untuk mencoba semua wahana. Di atas biang lala, Hwe menunjukkan bahwa ia takut tempat tinggi, jadi ia meraih benda logam yang mirip kaki, yang ternyata adalah kaki seorang wanita. Tentu saja, ia dipukuli oleh pacar wanita itu di depan semua orang. 1 jam berikutnya, ia menghabiskan setiap menitnya menikmati berbagai wahana bersama anak-anak. Hal ini membuatnya muntah di tempat sampah, karena sistem pencernaannya tidak dirancang untuk wahana. Setelah melihat jam, Hwe bergegas menuju sisi lain taman untuk bergabung dengan kencan keduanya. Sepanjang jalan, ia memeriksa waktu lagi dan berpikir Zitong akan sedikit terlambat, sama seperti gadis-gadis lainnya. Betapa terkejutnya ia, Zitong sudah tiba di tempat pertemuan beberapa waktu lalu karena terlalu bersemangat. Setelah menarik napas, ia terpaksa meminta maaf karena telah membuatnya menunggu selama ini. Namun, Zitong tidak terlalu peduli tentang hal itu. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa tanggal ini sangat istimewa. Seketika, Hwe menjadi gembira karena Dewi Kaya di sekolah mereka mungkin akan menyatakan perasaannya kepadanya. Meski ingin mengaku, dia tidak bisa membuka mulut karena sangat gugup dan malu. Tiba-tiba, seseorang yang mengambil foto di jalan menghampiri mereka dengan niat untuk memotret pasangan tersebut. Tentu saja, Hwe menyetujui tawarannya, tetapi keduanya berdiri di depan kamera seolah-olah sedang difoto untuk paspor. Fotografer dengan sopan meminta keduanya untuk semakin dekat, lalu menekankan bahwa pasangan seharusnya lebih dekat secara fisik. Hal ini membuat Hwe berpikir bahwa mustahil seorang gadis kaya seperti Zitong bisa berpasangan dengannya. Tanpa diduga, dia menempel padanya dan menyentuh lengannya dengan bagian tubuh yang besar itu. Tiba-tiba, semburan udara yang kuat menarik kepalanya, tetapi Hwe berhasil menangkapnya tepat waktu, sehingga membuatnya mendapat ciuman kecil yang manis di pipi. Setelah itu, ia pergi ke kamar mandi untuk menenangkan pikirannya. Di sana, ia memberikan pidato penyemangat kepada dirinya sendiri, mengatakan bahwa gadis-gadis kaya seperti Zitong tidak akan pernah jatuh cinta padanya. Ia berasumsi bahwa ini mungkin akibat coklat cupit. Namun, Tata menjelaskan bahwa efek coklat itu sudah lama hilang. Pada saat itu, Tata menyebutkan bahwa dia adalah salah satu tokoh utama yang paling tidak sadar dengan sekelompok gadis dalam sejarah kartun. Tak lama kemudian, ia ingat bahwa anak-anak dan Yuan masih menunggunya di taman. Untuk menyembunyikan tindakannya, ia pergi ke toko terdekat untuk membeli hadiah kecil yang bagus untuk mereka. Tanpa diduga, di toko, ia bertemu dengan seorang teman lama, Yi Jen. Jen mengungkapkan bahwa Shuali pacar sebelumnya telah kembali ke Jepang. Dia memberitahu Hwe untuk menangani masalah ini di pihaknya karena Shuali bersekolah di sana. Lebih jauh lagi, dia berpikir bahwa mereka pasti sudah menikah jika mantan pacarnya tidak menghalangi. Saat percakapan mereka selesai, Hwe memperhatikan Xuan sedang berdandan dengan temannya di toko. Dia langsung meminta bantuannya untuk suatu masalah, tetapi gadis yang satunya lagi salah paham. Sementara itu, Zitong mencoba meneleponnya lagi dan lagi, sambil berpikir kalau gerakan mendekat yang tiba-tiba itu pasti telah membuatnya takut. Pada saat itu, Xuan menghampirinya dan mengungkapkan bahwa Hwe sedang terjebak dalam suatu hal. Secara naluriah, ia merasa cemburu karena menyadari Zitong dan Hwe sedang berkencan. Namun, Zitong mencoba menyembunyikan kebenaran dengan mengatakan bahwa mereka kebetulan bertemu. Lebih lanjut, dia mendapatkan kepercayaan diri untuk bertanya apakah dia sedang berkencan juga. Sementara itu,
Hwe ia mendatangi anak-anak dengan mainan lembut yang bagus, hanya untuk mendapati mereka menangis karena masalah es krim. Sebagai ayah yang bertanggung jawab, ia memutuskan untuk mengikuti kuis berhadiah es krim. Tak disangka, ia menjawab semua pertanyaan tanpa mendengar pertanyaan lengkapnya dan memenangkan turnamen. Di dalam restoran, Yuan bersyukur karena ia bisa naik wahana-wahana itu bersama anak-anaknya meskipun takut ketinggian. Lagi pula, ia mentraktir mereka hal-hal seperti itu tanpa uang sepeser pun. Namun, Hwe ia sangat bertanggung jawab dan mengatakan bahwa mereka juga anak-anaknya. Tiba-tiba, sifatnya yang pendiam dan tenang mengingatkan Yuan pada seseorang dari masa lalunya. Di sisi lain, kedua gadis itu berjalan-jalan di taman, mengobrol tentang hal-hal sederhana dan saling tertawa. Tiba-tiba, Xuan melihat Hwe berbicara dengan Yuan, mengatakan bahwa dia akan segera menyusul mereka. Setelah Yuan pergi, Xuan membawanya ke dalam gedung untuk memukulnya dengan keras. Xuan menyebutnya orang yang tidak jujur karena memanfaatkannya sebagai pengalih perhatian Zitong agar bisa bertemu Yuan. Namun, Yuan menjawab tuduhan itu dengan mengatakan bahwa itu adalah pertemuan kebetulan, sama seperti yang terjadi padanya. Namun, Xuan sama sekali tidak mempercayai kata-katanya karena mereka melihatnya berbicara kepadanya dengan mata merah, menunjukkan bahwa ia baru saja menangis. Akhirnya, dia membawa mereka kembali ke percakapannya dengan Yuan di restoran untuk menunjukkan kebenarannya. Rupanya, Hwe berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk bertanya tentang keberadaan ayahnya. Beberapa waktu lalu, ia menyadari bahwa ibunya adalah orang tua tunggal yang bekerja keras untuk menafkahi mereka. Ia melanjutkan pertanyaannya, menanyakan apakah ia bahkan membayar mereka uang tunjangan atau datang untuk menjenguk mereka. Tiba-tiba, Yuan berdiri dengan air mata mengalir di wajahnya dan bersiap untuk pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Bagaimana kabarmu?" Ia mengira ia mungkin akan mengetahui keinginan tersembunyi wanita itu, yang akan membantunya menghilangkan efek magis coklat tersebut. Namun, caranya bertanya justru memperburuk keadaan. Di masa sekarang, dia bersumpah bahwa rencananya untuk Yuan tidak buruk, tetapi semuanya berjalan salah. Pada titik ini, mereka merasa kasihan pada Yuan dan ibunya karena mereka pasti telah melalui banyak hal. Kajuan kemudian menunjukkan fakta bahwa Hwe adalah orang jahat yang tidak peduli. Namun, ia memutuskan untuk melepaskannya sekali ini saja karena semuanya adalah kebetulan. Sebelum pergi bersama Xuan, Zitong menyuruh Hwe membawa Yuan dalam keadaan menyedihkan ini ke kafe terdekat. Di kafe terdekat, Xuan bertanya kepada Zitong tentang perasaannya terhadap hubungan Hwe dengan Yuan yang sedemikian rupa. Dengan raut wajah sedih, Zitong mengatakan bahwa Hwe sangat baik terhadap masalah Yuan yang malang. Zitong menyadari bahwa Hwe tidak akan tinggal bersamanya bahkan jika ia mau. Hal ini memberitahu Xuan bahwa mereka sebenarnya sedang berkencan di taman dan pertemuan mereka bukanlah suatu kebetulan. Di sisi lain, Yuan dan anak-anak lainnya terus bersenang-senang di taman. Di sana, Hwe mencoba meminta maaf atas keterus-terangan dan kurangnya perhatiannya terhadap perasaannya. Namun, dia meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di tengah waktu yang menyenangkan, Hwe meminta fotografer yang sama dari pagi untuk mengambil foto mereka. Larut malam, ia mengantar mereka ke apartemen untuk menghindari masalah di sepanjang jalan. Sebelum masuk, Yuan memperingatkannya, mengatakan bahwa ia tidak boleh membicarakan hal-hal tentang ayahnya di depan ibunya. Hal ini menempatkannya dalam situasi yang sulit sebagai Hwe. Tidak tahu harus mulai dari mana dengan keinginan terpendamnya. Sambil memandangi foto mereka bersama, ia teringat kata-kata Tata, yang mengisyaratkan bahwa masalahnya terletak pada realitas palsu. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari sendiri kebenaran tentang ayah Tata. Keesokan harinya, ia kembali ke sekolah dasar Yuan, berharap wali kelas Yuan memiliki informasi tentang ayahnya. Setelah melalui banyak kesulitan, ia akhirnya berhasil berbicara dengan guru tersebut. Yuan mengungkapkan bahwa ayahnya biasa menjemputnya dari sekolah bahkan saat hujan. Namun, ayahnya meninggalkan mereka setelah bercerai dari ibu Yuan. Sejak saat itu, Yuan mulai menjauh dari dunia dan orang-orang di sekitarnya. Meskipun demikian, guru tersebut tidak tahu apapun tentang keberadaan ayahnya, yang membuatnya kembali ke titik awal. Akhirnya, ia menggunakan keahliannya yang sangat istimewa untuk diam-diam memasuki basis data kepolisian untuk keperluan penelitian. Ternyata, mengelabui petugas dan menyelinap ke kantor polisi bukanlah ide yang baik, seperti yang dilakukan Hwe. Membuat dirinya terperangkap dalam proses tersebut. Sebelum memulai pemeriksaan, penyidik menjelaskan bahwa Hwe tidak akan meninggalkan stasiun dalam waktu dekat. Beberapa saat kemudian, mereka berdua mulai menertawakan wajah satu sama lain,
mengatakan bahwa mereka selalu ingin melakukan hal seperti ini. Rupanya, saudara yang sudah lama mengenal pemuda ini, sehingga hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Seperti biasa, Yan masuk ke database polisi, tapi memastikan bahwa Hwe menyadari bahwa semua yang ada di layar adalah rahasia besar. Selama proses tersebut, Yan bertanya apakah dia punya perasaan romantis pada Yuan, tapi Hwe menutup mulutnya sebelum sesuatu terucap. Ia menjelaskan situasinya, mengungkapkan bahwa gadis itu menginginkan ayahnya, dan yang ia butuhkan hanyalah beberapa nomor telepon untuk membantu penyelidikannya. Dalam perjalanan pulang, Tata memujinya karena menjadi anak orang berkuasa yang bisa keluar masuk kantor polisi seolah-olah dialah pemiliknya. Namun, Tata justru menyuruhnya berhenti bicara omong kosong seperti selebriti internet tertentu dan berhenti mengeluh. Sekembalinya ke rumah, ia melihat ayah dan ibunya duduk di meja makan dengan tatapan aneh. Ia bertanya apakah rumah mereka telah dibobol atau apakah orang-orang yang berutang datang untuk mengambil uang mereka. Namun, ayahnya hanya berkata bahwa laki-laki harus selalu kuat, apapun yang terjadi pada mereka. Beberapa saat kemudian, Shuali memasuki apartemen dan menyeretnya ke dalam sebuah ruangan. "Bagaimana kabarmu?" Memohon kepada ayahnya untuk membantunya, tetapi ia tetap diam seperti patung. Di dalam kamar, ia mendorongnya ke tempat tidur dan mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikan pernikahan mereka dengan sesi latihan lebih awal. Segera, ia menggedor pintu dan berteriak minta tolong. Namun, ayahnya tetap diam dan mengatakan bahwa pria harus memiliki pengendalian diri. Di tengah malam, dia pergi ke kamarnya dan melihatnya tidur dengan sangat manis. Pemandangan ini mengingatkannya pada kenangan manis yang mereka habiskan bersama di SMP ketika Shuali biasa memberinya kotak makanannya. Pada saat itu, dia menerima telepon dari saudara Yan, yang memberitahu bahwa nomor teleponnya telah ditemukan. Tiba-tiba, Shuali terbangun dari tidurnya dan menjebaknya di leher dan ingin tahu tentang orang yang baru saja meneleponnya malam itu. Keesokan paginya di kelas, Shuali menghampiri Hwe, menyebutkan bahwa malam terakhir mereka sangat seru dan penampilannya sangat bagus. Fakta ini menyebabkan gelombang rumor baru muncul di kelas, yang membuat Yuan cukup cemburu. Setelah kelas berakhir, "Bagaimana kabarmu?" Mengangkat telepon dan mulai menelepon. Komentar di bawah jika Anda menerima pesan tersembunyi. Dia mencoret semua nomor di daftar dan sampai ke nomor ponsel terakhir. Tanpa sepengetahuannya, panggilan itu sampai ke ayah Yuan, tetapi dia tidak menjawab telepon. Namun, Hwe terus mencoba dan terus menelepon hingga ayah Yuan terpaksa mengangkat telepon. Untuk membuat suasana lebih menyenangkan, ia memperkenalkan diri sebagai menantunya dan menyebutkan bahwa mereka memiliki 2 anak. Saat perbincangan mereka berlanjut, ayah Yuan mengungkapkan bahwa dia bukan putri kandungnya, yang mana hal ini benar-benar mengejutkannya. Ketika panggilan berakhir, Tata muncul di hadapannya, menanyakan apa langkah selanjutnya dan apakah ia akan melanjutkan pencarian. Tanpa pilihan lain, ia memutuskan untuk mengunjungi rumah Yuan untuk berbicara dengan ibunya. Tanpa diduga, ia mendengar mereka bertengkar hebat, yang membuat Yuan bergegas keluar. Ia mencoba mengungkap kebenaran di balik cerita itu, tetapi ibunya menutup pintu. Pada saat itu, seorang wanita tua di sebelah rumahnya memanggilnya dan menceritakan seluruh kisah itu ke telinganya, membuatnya sangat terkejut. Setelah mendengar cerita lengkap dari wanita tua itu, Hwe memutuskan bahwa ikut campur dalam masalah ini hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu baginya. Namun, Tata tetap bersikeras ingin tahu apa yang dikatakan wanita tua itu. Rupanya, Ibu Yuan menjalin hubungan dengan seorang polisi. Pada hari pernikahan mereka, ayah Yuan mendapat pekerjaan mendesak dari kantor polisi, sehingga ia menyuruh Yuan menunggu di kantor catatan sipil. Sayangnya, ia tidak berhasil bertahan dengan pekerjaan yang diberikan atasannya. Meskipun begitu, saat itu Yuan sudah menggendong Yuan sebagai tanda cinta mereka. Ibu Yuan berjanji untuk menjaganya, apapun kesulitan yang akan dihadapinya. Untungnya, ia menemukan pria lain yang pernah memiliki perasaan romantis padanya, yang setuju untuk menikahinya dan merawat bayinya. Namun, orang tua pria itu sama sekali tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Mereka bahkan sampai mengusirnya dari rumah dan mengabaikannya. Setelah 10 tahun berdebat tanpa henti, ia menyadari bahwa orang tuanya semakin tua, yang memaksanya berpisah dari Yuan dan ibunya. Awalnya, ia tidak percaya cerita itu, tetapi yang datang untuk mengonfirmasi cerita wanita tua itu. Pada akhirnya, kemarahan Yuan semakin menjadi-jadi karena ia mengira kedua pria itu benar-benar bodoh dan tidak bisa menepati satu janji pun. Namun, Ibu Yuan tahu apa yang ia lakukan, yang berarti ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Inilah alasan mengapa ia tidak mau ikut campur dalam masalah yang bukan urusannya. Tentu saja,
Tata membela ayah tiri Yuan, mengatakan bahwa ia menyimpan ponsel lamanya karena Yuan dan ibunya masih penting baginya. Namun, Hwe tidak memperhatikan dan menyuruhnya berhenti berbicara. Sekembalinya di rumah, ibunya menyuruhnya membereskan barang-barang untuk makan malam. Tanpa diduga, ia menunjukkan bahwa mereka tidak peduli padanya dan membanting pintu di depan wajah mereka. Di dalam kamar, ia melempar banyak barang untuk melampiaskan amarahnya. Di antara semua buku, ia menemukan foto bersama beberapa hari yang lalu. Ia mengingatkannya pada kesalahannya sendiri. Ia juga menyesal telah berbicara dengan Taudi dengan cara yang begitu kejam, tanpa tahu bahwa Taudi diam-diam mendengarkan dari jendela. Akhirnya, dia menerima kenyataan bahwa menyerah bukanlah suatu pilihan. Sejak saat itu dia terus menelpon ayah tiri Yuan untuk membujuknya agar berubah pikiran, namun tidak ada satupun usahanya yang berhasil. Di malam hari, Zitong mengunjungi kafe pelayan tempat Yuan bekerja paruh waktu untuk minum banyak kopi. Setelah memesan beberapa cangkir, ia mengungkapkan bahwa Hwe bertingkah aneh karena selalu menelepon seseorang. Keesokan paginya, ia bertanya-tanya mengapa tidak ada gadis-gadis lain yang mengganggunya tentang masalah konyol mereka. Tanpa diduga, Taudi mengungkapkan bahwa efek magis coklat cupit memiliki jangkauan terbatas. Seketika, ia berpikir untuk menggunakan informasi ini untuk membuat semacam trik sederhana. Namun, Taudi menolak ide ini, mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkannya mengalahkan sistem seperti orang yang terlalu sering menggunakan media sosial. Sore harinya, ia menjemput anak-anak dari sekolah dan pergi ke area tersebut untuk melukis. Saat menyeberang jalan, sebuah truk yang melaju kencang dan tak terkendali melaju ke arah Yuan, membuatnya panik. Tak lama kemudian, mobil darurat tiba di lokasi kejadian dan membawa korban luka ke rumah sakit. Sementara itu, di mobil lain, Zitong dan ayahnya membicarakan beberapa hal tentang kakeknya. Ayahnya berpendapat bahwa Zitong tidak seharusnya mengunjunginya di hari ulang tahunnya karena pemikirannya sangat kuno. Saat percakapan mereka berlanjut, Paman Xia mengakui fakta bahwa ia telah membuat Zitong menderita selama beberapa tahun terakhir. Namun, sekarang ia akan berusaha memperbaiki hubungan mereka dan hidup bersamanya. Tiba-tiba, Zitong merasakan kenyamanan dan kebaikan seorang ayah yang penyayang. Di saat yang sama, ia menerima telepon dari seseorang yang mengabarkan bahwa Yuan terlibat dalam kecelakaan. Di sisi lain, ayah tiri Yuan dengan cemas menunggu Hwe menelepon di kantornya. Beberapa saat kemudian, ia menerima panggilan telepon di ponsel lamanya, yang mengabarkan bahwa Yuan mengalami kecelakaan dan harus datang sesegera mungkin. Dalam keadaan ketakutan, ia bergegas turun dan mengendarai mobilnya ke kota lain, berharap bisa bertemu Yuan. Kembali di rumah sakit, para dokter menggunakan tandu dan membawa korban ke ruang operasi. Zitong dan Xuan menunggu berjam-jam di luar ruangan, berharap mendengar kabar baik dari para dokter. Tak lama kemudian, ayah tirinya tiba di rumah sakit dengan panik. Ia bertanya kepada resepsionis tentang beberapa detail mengenai anaknya. Namun, resepsionis tidak menunjukkan tanda-tanda mengetahui ada siswa SMA yang terlibat kecelakaan. Akhirnya, ia bergegas ke sebuah ruangan tempat mayat dibaringkan, mengira itu putrinya. Dengan air mata mengalir di wajahnya, ia menyesali kenyataan bahwa ia tidak kembali untuk mengunjungi putrinya selagi masih ada kesempatan. Tiba-tiba, ia berbalik, hanya untuk mendapati Yuan berdiri tanpa sedikit pun luka. Ternyata, Hwe mendorongnya keluar tepat waktu. Untungnya, Tata datang menyelamatkannya, sehingga ia bisa lolos dari insiden itu dengan hanya luka ringan. Tiba-tiba, ia menemukan dirinya di sebuah ruang kosong, di mana Hong dan Ming mengucapkan selamat tinggal terakhir kepadanya. Setelah beberapa hari, ia diperbolehkan meninggalkan rumah sakit dan berharap dapat kembali menjalani kehidupan normalnya. Beberapa saat kemudian, Xuali muncul dengan mobil mahal untuk menjemputnya. Tak lama kemudian, ketiga gadis lainnya muncul di rumah sakit sebagai tanda kepedulian mereka. Namun, Xuali dengan cerdik mengalihkan perhatian gadis-gadis itu dan membawanya pergi dari tempat itu dengan menggunakan dua orang pria yang sangat kuat. Di sisi lain, Tata berpikir bahwa Hwe perasaan pasti berubah setelah kejadian ini. Secara pribadi, saya ingin tahu pendapatmu tentang gadis favoritmu dan memulai diskusi di kolom komentar. Seperti biasa, jangan lupa berlangganan kanal ini jika kamu berharap punya grup cewek sendiri suatu hari nanti.